Hai workers, selamat datang di Data Academy. Ini merupakan seri belajar daring dari Trade Union Rights Center atau TURC, Pusat Studi dan Advokasi Perburuhan. Mengenal data dan informasi. Data, kenapa penting? Opinion is free but facts is sacred. Semua orang bisa beropini, tapi tanpa fakta dan data, semua itu omong kosong belaka. Di era revolusi industri 5.0, penguasaan terhadap data sangat penting. Penggunaan data di era ini memegang peran vital, terutama terkait dengan satu kebijakan atau keputusan tertentu. Data seringkali dipakai dalam membuat keputusan kebijakan pemerintah atau policy making, hingga keputusan suatu bisnis. Penggunaan data di bidang kebijakan pemerintah, misalkan pemerintah ingin menekan angka meninggal akibat diabetes di Indonesia, maka perlu data berupa jumlah meninggal akibat diabetes, gaya hidup di wilayah tersebut, hingga jumlah dokter atau rumah sakit yang mumpuni untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di sektor bisnis misalnya, satu perusahaan ingin meningkatkan sales atau penjualan di satu wilayah, maka diperlukan data-data penunjang seperti data konsumen, target sasaran, jumlah penjualan per tahun, jumlah salesman produk, hingga tren produk yang sedang laris di pasaran. Contoh penggunaan data tadi berguna untuk menentukan bentuk kebijakan apa yang tepat sebagai langkah preventif maupun kuratif terhadap satu masalah, hingga analisa atau evaluasi atas kebijakan yang telah dilaksanakan. Semua membutuhkan data. Ibarat memasak, data adalah bumbu dan bahan-bahan masakan yang beraneka ragam. Untuk mendapatkan makanan dengan cita rasa lezat, bumbu dan bahan masakan harus diolah dengan pas. Sama seperti masakan, data yang bervarian jenis dan volumenya harus diolah dahulu agar kita memperoleh informasi yang akurat, kredibel, dan valid. Perhatikan gambar atau ilustrasi ini. Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa informasi didapatkan dari pengumpulan data, pengolahan, kemudian disajikan serta dianalisis untuk menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita. Berarti bisa dikatakan bahwa data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data yang dipakai untuk menjelaskan kondisi tertentu. Pada umumnya, bentuk data terbagi menjadi dua, sesuai dengan pendekatan masing-masing, yakni data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif umumnya berupa teks, suara, atau gambar dan video. Sedangkan data kuantitatif umumnya berupa angka, statistik, atau diagram. Bagaimana data diperoleh? Pengumpulan data bisa diperoleh melalui kuesioner, wawancara, observasi, forum diskusi, maupun studi pustaka tergantung pendekatan yang dipakai. Apabila mendapatkan dari sumber pertama atau secara langsung tanpa perantara, maka data disebut data primer. Sedangkan data yang dikategorikan sekunder berasal dari pihak perantara atau tak secara langsung diperoleh. Lalu kita bisa meninjau data tersebut dari sumbernya. Artinya, data digolongkan lagi berdasarkan penciptaannya. Sumber itu antara lain, sumber primer bisa berupa hasil penelitian, proceeding, paten, atau investigasi. Sumber sekunder biasanya berupa tinjauan atau review atas sebuah penelitian, buku, karya ilmiah, ada juga berupa artikel berita, buku, maupun jurnal. Sedangkan indeks, abstrak, ensiklopedia, dan bibliografi masuk ke dalam sumber data tersier. Apabila kita memperoleh satu data, tidak serta-merta data tersebut bisa kita gunakan sebagai informasi. Ingat 3 langkah sederhana: kredibel, valid, akurat. Di mana data yang kredibel berarti sumber terpercaya, valid sesuai kaidah ilmiah, dan akurat sesuai fakta atau realitas yang ada. Agar memudahkan untuk mendapatkan kriteria data tadi, kita bisa menggunakan sumber-sumber yang sering dipakai agar memudahkan verifikasi terhadap sumber-sumber data yang akan digunakan. Berikut ini adalah sumber-sumber data di internet yang biasa digunakan, seperti laman milik pemerintah, laman BPS, media mainstream seperti Tempo, Tirto ID, Liputan 6, atau dari situs non-pemerintah seperti gajimu.com, Better Work, TURC, dan sebagainya.
Situs-situs di atas bukan sebuah portal wajib, melainkan contoh sederhana bagaimana memperoleh sumber yang valid dan kredibel. Di luar itu, masih banyak sumber kredibel lain yang perlu juga untuk ditelisik. Untuk memperkuat perbendaharaan media dan menghindari media yang kurang terpercaya, berikut merupakan tautan media-media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. News.detik.com atau akses situs stophoax.id. Hindari mencari data dari sumber tak kredibel seperti blogspot.com atau wordpress.com. Pemanfaatan internet sangat penting kaitannya dengan pencarian data sekunder atau data tambahan. Selain karena kemudahan dan praktis, pencarian melalui internet sangat murah biayanya. Namun perlu diperhatikan validitas, kredibilitas, dan akurasi dari data yang diperoleh. Selain itu, mesin pencarian di internet atau search engine yang sering digunakan antara lain adalah Google, Yahoo, dan Bing. Coba perhatikan ilustrasi ini. Rizka, seorang pekerja tekstil di pabrik A, sedang mencari data terkait dengan menstruasi yang berpengaruh terhadap produktivitas pekerja. Rencananya, data ini akan digunakan sebagai argumen pendukung serikat pekerja untuk membuat aturan terkait cuti haid di pabriknya yang belum ada. Rizka pertama kali mencoba merujuk ke situs gajimu.com untuk melihat tingkat kepatuhan kekerasan seksual di pabriknya dan untuk melihat kepatuhan manajemen pabrik terhadap aturan cuti haid. Setelah mendapatkan data tadi, Rizka kemudian mencari bahan tambahan dengan mencari di Google menggunakan kata kunci cuti haid dan produktivitas pekerja perempuan. Kata kunci tersebut mengantarkan Rizka ke salah satu laman berita, yakni laman tirto.id. Di dalam artikel ini, terdapat artikel yang membahas tentang pengaruh pekerja perempuan apabila tetap bekerja saat hari pertama menstruasi. Di situ disebutkan bahwa efek samping menstruasi bisa menyebabkan dysmenorrhea, kurang konsentrasi, dan rawan stres. Rizka kemudian mengutip pernyataan tersebut dan menyalinya ke Word dokumen, serta mencantumkan tautan artikel tadi sebagai sumber referensi. Tak cukup satu artikel itu, Rizka terus berselancar di internet untuk mencari data pendukung soal cuti haid. Rizka menghindari laman web seperti WordPress atau Blogspot, supaya data yang ia peroleh kredibel dan valid. Setelah merasa cukup, Rizka kemudian merangkum semua data tadi dan menyajikannya ke dalam laporan khusus terkait cuti haid ke serikatnya. Apa yang dilakukan Rizka adalah gambaran praktik sederhana bagaimana mencari dan mendapatkan data serta informasi melalui internet. Sekali lagi, mencari dan mempergunakan data dengan tepat akan membantu kita dalam mendukung argumen, berpikir secara kritis dan menghindarkan kita mengkonsumsi informasi yang salah atau hoax. Data dan informasi merupakan kata yang sering dipakai oleh publik, sehingga terkadang tumpang tindih penggunaannya. Padahal esensinya, di dalam data ada informasi, dan sebaliknya, dalam sebuah informasi terdapat data di dalamnya. Di tengah teknologi informasi yang pesat ini, kita diserbu oleh keberlimpahan data di internet, sehingga perlu cermat betul saat memilah, memilih, dan memfilter apa yang kita butuhkan. Workers, terima kasih telah menyimak dan belajar bersama. Tunggu materi-materi yang menarik lainnya dari kami ya.